Ya pemirsa, cegah urbanisasi pasca Lebaran masih menjadi topik dialog kita dan kita lanjutkan lagi. Pak Waru, kalau tadi Jakarta sudah menjadi open city, sudah siap, sudah terbuka untuk kedatangan. Terbuka untuk semua siapapun. Ya, siapapun bisa datang seperti ke Jakarta. Tapi bagaimana dengan penduduk asli Jakarta atau penduduk yang sudah lama menetap di Jakarta? Bagaimana kesiapan mereka untuk kedatangan tamu gitu dari luar untuk urbanisasi masuk ke Jakarta? Nah, itu yang jadi pertanyaan ya kan, karena kemungkinan besar bahwa sebagian besar belum tahu bahwa Jakarta adalah Jakarta kota terbuka. Ya. Dan yang kedua itu mereka menganggap sesuatu itu adalah biasa, umpamanya menerima saudara atau dari asal daerahnya dia, sehingga dulu kan ada istilahnya ya kan, oh ini dari daerah ini akan berkumpul pada daerah ini, itu ada. Jadi primordial seperti itu ya? Ya, ada unsur primordial, plot seperti itu, dan mereka tinggal di situ, artinya istilahnya masih memakai pemikiran makan tidak makan yang penting kumpul satu asal kan. Sekalipun itu sudah tumpul, sudah tidak lagi ya kan. Ada seperti itu. Tetapi pola yang ada sekarang kalau kita lihat itu pertanyaan Sakri ini memang itu yang harus mesti disosialisasikan ke dalam masyarakat ya kan. Nah, sebagai kota Jakarta, kota yang terbuka dan kota Jakarta sedang menuju pada good city ya kan. Nah, sebagai good city itu berarti bahwa bukannya kita menolak kemiskinan yang ada kita coba tanggulangi dan untuk bisa mengatasi, karena memang orang di daerah pinggiran itu masih mengharapkan bahwa di sini bisa hidup. Dan jangan lupa bahwa di Jakarta masih ada juga kampung-kampung yang miskin. Yang berada di pinggiran Jakarta. Nah, itu kampung-kampung miskin itu memang penduduknya warga Jakarta atau bukan sebetulnya? Sebagian bisa penduduk Jakarta, sebagian juga bisa juga bukan penduduk pendatang ya kan. Karena Jakarta ini adalah kota yang boleh katakan ya udah berubah sangat, apalagi namanya sekarang kan udah bukan metropolitan, udah megapolitan. Makanya Jakarta ini sudah identik dengan namanya Jabodetabek Bopunjur. Berarti orang yang ada di situ sudah bisa mengatakan saya sudah sebagian juga orang Jakarta. Ini menarik sebetulnya. Saya coba mengingat yang sebelumnya itu ada mangan orang mangan yang penting kumpul, makan nggak makan yang penting kumpul. Apa itu masih berlaku sampai sekarang? Artinya kayak gini, Pak Waro. Yang saya khawatir mereka datang bertamu sehari, 2 hari, 3 hari oke. Tapi seminggu nggak kerja, sebulan belum dapat pekerjaan, 2 bulan, 3 bulan, kayaknya yang punya rumah itu bakal sewot itu kayaknya. Ya itu pemimpin yang lama ya kan. Tapi ada juga unsur yang seperti begitu, bahwa orang dari satu daerah pasti dia akan menampung untuk sementara waktu ya kan. Kalau memang cukup lama kan juga jadi beban buat dia karena Jakarta. Tetapi kalau kita harus mesti melihat pola masyarakat hidup, masyarakat yang miskin. Saya tidak sengaja, kalau saya naik kereta, sederhana aja naik kereta ya kan, ya katakan sepanjang rel dari Manggarai ke Jatinegara udah bersih, enggak juga. Di atas kereta saya lihat begini, masih ada yang dibuat dengan terpal. Rumah-rumah plastik. Rumah-rumah plastik. Ya kan? Nah itu kalau dibiarin lama-lama dia akan jadi semi permanen. Ya kan? Dan itu biasanya berada, saya sebutnya itu dengan daerah dead zone ya kan, berbatasan antara dua RT atau RW yang itu kemudian yang ada ini adalah di mana yang terlihat yang besar ya kan, dan itu memang masih banyak di. Apakah itu akibat dari urbanisasi? Itu juga akibat dari urbanisasi. Akibat dari urbanisasi. Jadi gedung-gedung yang ditinggalkan oleh orang yang tidak terlantar atau tidak terselesaikan atau rumah-rumah yang tua itu bisa menjadi tempat mereka untuk mengatakan. Kayak yang kemarin itu ada yang runtuh sebagian itu di apa namanya? Di Tangerang Selatan. Di Bintaro ya. Bintaro kalau saya tidak salah itu kan katanya di bawahnya itu banyak orang yang tinggal, katanya besi-besinya jadi diambil sama mereka. Tinggal dan juga banyak pemulung di sana sebagai pengais. Oke. Nah, kalau tadi kaitannya orang mangan yang penting kumpul, saya kaitkan lagi, ada juga dulu ada aturan 1 kali 24 jam tamu diharap lapor. Nah, apakah itu sebenarnya masih harus dilakukan untuk membantu dari Dinas Dukcapil juga atau Dinas Sosial juga untuk mendata ada pendatang baru yang harus memang diketahui sampai berapa lama dia menetap di sana dan akan melakukan apa seperti itu di Jakarta? Jadi begini, benar apa yang dikatakan Prof. Waru, Jakarta ini adalah kota terbuka. Ditambah lagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Jakarta ini sebagai ibu kota negara, siapapun boleh datang, ya, baik orang asing maupun
saudara-saudara kita dari provinsi lain juga boleh datang, ya. Saling berkompetisi untuk mengadu nasib, silakan. Nah, namun artinya keterbukaan ini juga tidak lepas dari aturan main, artinya yang diberlakukan. Ketika mereka datang, yaitu aturan yang tadi dipertanyakan 1 kali 24 jam masih tetap. Ketika kita menjadi pendatang urban, segera melaporkan diri kepada RT RW setempat untuk melaporkan bahwa mereka adalah warga pendatang dari luar Jakarta dan ingin menetap di Jakarta. Nah, mereka kalau sudah punya tempat pekerjaan yang tetap, tempat tinggal yang tetap, mereka bisa mengurus data domisilinya. Nah, itu kepindahan dari daerah asal untuk ke Jakarta. Pak Haidir, ini kalau kita bicara soal urbanisasi, ini bukannya yang ulang-alik ya, bukannya yang setiap hari itu ada orang dari daerah masuk ke Jakarta. Ini kita kaitkan tentang arus balik. Nah, ada nggak catatannya? Artinya dampak dari urbanisasi yang pasca Lebaran ini lebih banyak positif atau negatif sebetulnya bagi Jakarta? Kalau kita ngelihat positif dan negatifnya, ya itu hampir berimbang. Ya, ketika misalnya kalau ya Jakarta ini kalau kita lihat yang berpenduduk tetap, punya KTP, punya KK, itu lebih kurang sekitar 7 juta. Ya, kemudian malam hari 9 juta, berarti 7 dikurang 9 kurang 7 berarti 2 juta. Nah, itu mereka kan dianggap urban. Kalau urban ini pada bulan puasa ini, bulan Ramadan ini 1 juta aja pulang. Ya, kemudian dia mengajak lagi sekitar 20% ya, dari 1 juta sekitar 200.000 orang akan masuk dari daerah ke sini. Diperkirakan itu. Nanti kalau 200.000 orang ini kira-kira mempunyai keterampilan dan modal yang cukup, nggak mungkin kan 100% dia menjadikan punya modal yang cukup. Pasti ada juga yang coba-coba ngadu nasib. Ya itu paling-paling sekitar 50% dia akan menjadi orang yang berhasil. Itu kalau memang dia bertahan bersaingnya. Namun kalau 50% mereka tidak ini, nah ini menjadi residu. Residu kita menjadi residu SDM di Jakarta ini menjadikan penyandang masalah kejahatan sosial. Yang tinggalnya ini yang tadi di pinggir jalan, bisa di rumah bekas, kemudian rumah-rumah bekas, rumah kosong. Nah ini jadi permasalahan kita. Nah itu, apalagi dia tidak melapor, tidak melapor ke RT, RW, lurah setempat bahwa dia warga yang baru datang ke Jakarta. Oleh karena itu nanti Pemda DKI Jakarta artinya ini tidak bebas merta-merta dia bisa datang. Kami setelah pasca hari raya akan melakukan operasional untuk pemeriksaan namanya operasi biduk, bina kependudukan. Kita meriksa identitasnya dari mana, asalnya dari mana, dia tinggal sama siapa, ada saudaranya sebagai garansi atau tidak. Nah itu nanti kita lihat lagi. Kalau mereka tidak ada dan tidak punya ada pekerjaan yang tetap, kita kembalikan ke daerah asal. Ke daerah asal. Iya. Itu. Dan itu nampaknya terus dilakukan setiap tahun. Setiap tahun. Setelah pasca hari raya. H-7 dan H+7 kita sudah mulai melakukan operasi. Tapi ini kan bukan sweeping ya? Bukan. Bukan sweeping. Karena dia diartikan sebagai sweeping. Bukan sweeping. Ini sebagai pencegahan ya. Pencegahan. Karena kota Jakarta terbuka, kondisional. Arti kata silakan datang, tetapi Anda harus itu jadi silakan datang tapi taat dengan aturan. Ya, sesuai dengan prosedur. Ini Pak Waro, sebetulnya kenapa ini terjadi fenomena ini? Ya sebenarnya kalau dilihat secara teori itu kota adalah ada pepatah mengatakan kota di mana Anda bebas berkreatif. Dan di situ Anda bisa mengadu nasib dan hidup dengan tenang ya. Artinya sekarang ini kan kalau kita bisa lihat orang dengan modal perit aja bisa dapat hidup ya kan. Jalan cukup aja dengan perit. Ada fenomena yang menarik yang baru sekarang yang menarik itu dan juga itu mengundang terjadi orang dari desa. Munculnya disebutkan dengan minimarket. Minimarket itu berkaitan juga dengan keamanan minimarket itu, parkiran. Dan banyak amati kok ini parkiran ini banyak parkir liar parkir liar ya kan. Ini artinya pola pikir atau motivasi para pendatang ini ke Jakarta tidak harus mendapatkan pekerjaan yang itu tadi yang pasti yang normal dan yang formal. Karena konsep terbuka tadi itu membuka peluang supaya karena Jakarta sekarang udah berubah ke sektor formal ya. Banyak yang lowong pada sektor informal. Pekerjaan-pekerjaan yang umpamanya katakanlah tukang tebang pohon udah susah cari di Jakarta. Tukang cari aja nih susah. Nah itu perubahan itu harusnya mesti ditata dan lihat kita butuh orang-orang seperti begini. Tetapi yang masuk adalah orang-orang yang dalam arti kata
bertanggung jawab terhadap dirinya dia dan bertanggung jawab dalam kehidupan yang sama sehingga tidak menimbulkan kesan kumuh. Sebelum kita jeda nih Pak Waro, boleh nggak kalau saya katakan kenapa urbanisasi ini terjadi? Itu karena memang kalau kota adalah tempat kita berkreasi, itu tidak terjadi di kampung atau tempat kita mengadu nasib di Jakarta itu jadi juga kenapa? Karena sebagian besar penduduk Indonesia dan dunia sudah hidup di perkotaan. Oke. Selain itu mungkin gini Prof, Jakarta ini seluruh aspek pembangunan ekonomi dan sebagainya ada di Jakarta. Belum tersebar merata ya, Bro. Itu problem permasalahan. Pasti semua orang dari daerah ingin ke Jakarta. Semua ada di Jakarta, kemudian juga upah di Jakarta juga menjanjikan. Itu ya kalau uang lebih mudah. Uang lebih mudah. Tapi UMP di Jakarta konon katanya lebih rendah daripada daerah tetangganya. Dan kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti. 3,1. Pemirsa, Lantas Masih akan kembali usai jeda sesaat lagi.